Kan juga Pak Zainal, kami persilakan. Saya tetap pada prinsip bahwa new normal ini harus berhasil ya, karena kalau tidak maka kita akan mundur. Tetapi memang situasinya harus dinamis. Tadi saya setuju Pak Edi bahwa jika memang situasinya memburuk, maka otomatis kita juga harus mengambil plan B, plan C dan sebagainya. Nggak mungkin dong misalnya tiba-tiba ada peningkatan kasus yang melebihi pada saat Maret April, masa kita teruskan, itu namanya tidak melihat peta. Jadi sebisa mungkin kita melanjutkan ini, tetapi kalau memang terjadi itu, maka kemudian harus dilakukan penghentian. Seperti kemarin ada penyetopan CFD, saya pikir itu cukup positif ya, karena dengan itu otomatis ruang untuk terbukanya kumpul-kumpulan masyarakat itu bisa diminimalisir. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kita bicara sosiologis sedikit, masyarakat kita itu memang masyarakat yang komunikasinya itu komunikasi guyup gitu. Coba Anda perhatikan misalnya dalam budaya Jawa, budaya masyarakat Sunda dan sebagainya, itu mereka sangat sering sekali bertemu dalam setahun. Nikahan, acara ini, acara itu, acara ini sebagainya. Ketika misalnya pindah ke kota pun itu nggak hilang, tetap aja mereka akan kumpul di kafe dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini yang tentu harus kita edukasi bahwa tidak semua hal itu harus dilakukan dengan kumpul-kumpul. Bisa juga dengan adanya teknologi seperti ini. Agar apa? Agar pada masa transisi ini kita bisa menyelamatkan proses itu. Jangan sampai proses yang kita sudah dorong bersama untuk agar kira-kira ekonomi jalan dan kemudian virusnya bisa dikendalikan, berubah menjadi katakanlah Filipina. Jadi kalau saya kutip Pak Edi, tapi mungkin saja itu terjadi kalau masyarakatnya disiplin. Nah, kuncinya lagi adalah kedisiplinan. Nah, makanya kemudian kalau memang kedisiplinan itu menjadi pokok penting dari diskusi kita hari ini atau menjadi pekerjaan penting pemerintah dalam 1-2 bulan ke depan, maka saya pikir segala effort itu bisa dilakukan dan sangat baik dilakukan untuk menciptakan kedisiplinan itu. Karena nggak mungkin orang kalau tidak dipaksa, dalam tanda kutip ya, dipaksa untuk hal yang baik kan menurut saya sah-sah saja. Dan payung hukumnya ada tadi yang saya jelaskan, undang-undang pertahanan dan segala macam, itu bisa dicoba. Agar apa? Agar level dari new normal ini menjadi lebih percepatannya lebih maksimal, agar virusnya bisa dikendalikan, dan di sisi lain ada kepercayaan. Coba kalau misalnya Anda lihat di mal-mal itu atau di pasar-pasar tradisional, begitu banyak polisi. Pasti untuk konteks sekarang ya, kalau konteks kemarin mungkin kita takut, tapi untuk konteks sekarang kita senang. Berarti orang yang melanggar akan sedikit nih, karena ada banyak aparat yang berjaga gitu, atau ada banyak perangkat negara yang siaga seperti itu. Keempat ini. Kemudian saya juga persilahkan Bapak Zainal Budiono selaku Direktur Eksekutif Developing Countries Study Center untuk turut membagikan pesannya Pak kepada masyarakat. Saya persilahkan. Terima kasih Mas. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak, Pak Edi, Pak Putungan yang sudah berdiskusi kita. Karena ini radio anak muda, maka tentu sekarang saya pernah muda ya. Saya pikir memang populasi kita, bonus demografi kita, 65% sekarang adalah anak muda. Maka dari itu, sukses tidaknya upaya kita semua untuk melawan pandemi COVID-19 ini tergantung dari anak-anak muda. Dari apa? Dari cara hidup anak-anak muda. Kalau dulu Bung Karno mengatakan bahwa beri kami 10 pemuda, maka kami akan guncang dunia. Nah, saatnya hari ini kita mentransformasikan semangat itu untuk anak muda menjadi game changer, menjadi yang terdepan, menjadi frontliner untuk melawan ini. Orang-orang seperti Pak Edi, Pak di KSP dan kami semua yang sudah lebih senior tentu hanya bisa mendukung. Karena apa? Karena yang paling punya energi untuk melakukan perubahan itu adalah anak-anak muda. Maka pesan dari saya adalah anak-anak muda harus mengambil peran ini, dan Anda akan tercatat dalam sejarah, karena pandemi ini terjadi mungkin 100 tahun sekali belum tentu ada. Jadi paling tidak kita menjadi generasi yang khusus, dan kalau bisa kita bisa mengakhiri pandemi ini dengan kemenangan. Tentunya itu yang kita harapkan, dan semuanya tergantung dari demografi kita, 65% tadi anak muda, tergantung dari Mas Moderator dan juga teman-teman semua yang masih muda. Terima kasih.